Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Di sepanjang saluran getah bening itu ada kelenjar-kelenjar. Fungsinya apa? Buat nangkepin kuman. Kalau ada kuman dinangkep. Lama-lama kalau kumannya banyak dia jadi bengkak. Itu yang suka orang bilang sekelen. Jadi misalnya kalau kaki kita infeksi, sekelen di selangkangan. Tangan kita infeksi, sekelen di sini. Pankreas kalau kepukul bisa berdarah, rusak selnya. Selnya rusak kan keluar. Isi selnya, ngancurin selnya sendiri. Itu masalahnya sesuatu barang yang nggak bisa keluar dari situ kan, kayak batu empedu itu 43% katanya. Tapi kalau itu kalau alkohol sekitar 30-an%. 30%-an ya. Ya tapi kan artinya cukup sering juga kan. Jadi be careful lah, maksudnya ya kalau misalnya orang minum alkohol tiba-tiba ada gejala yang aneh-aneh gitu ya segera ke dokter. Dok, saya masih bingung masalah pankreas sama kelenjar getah bening. Itu hal yang sama atau beda, Dok? Beda. Adanya di Kalau mana? kelenjar getah bening itu adalah tempat pembentukan sel darah putih, Franky. Adanya di mana tuh kalau kelenjar? Kelenjar di seluruh tubuh. Setiap sela-sela sini ada. Sela-sela di leher, di sini, di selangkangan. Pokoknya di setiap sela-sela seluruh tubuh itu ada biji-biji seperti segede biji melinjo, kecilan melinjo lah. Kacang tanah. Kacang jogo. Nah, sekitar gitu. Tapi biasanya kecil dan lembek, tipis. Ada di seluruh tubuh. Jadi gini, kan darah itu dari jantung dikirim ke seluruh tubuh. Masuk ke arteri kan, balik lagi ke vena. Nah, yang ngangkutin dari arteri ke vena itu adalah getah bening namanya. Pembuluh limfe. Nah, dia ngangkutin darah dari situ jadi pindahin dari arteri ke vena untuk dibalikin ke situ. Nah, di sepanjang saluran getah bening itu ada kelenjar-kelenjar. Fungsinya apa? Buat nangkepin kuman. Kalau ada kuman dinangkep. Lama-lama kalau kumannya banyak dia jadi bengkak. Itu yang suka orang bilang sekelen. Jadi misalnya kalau kaki kita infeksi, sekelen di selangkangan. Tangan kita infeksi, sekelen di sini. Karena kelenjarnya lagi nangkepin kumannya kebanyakan. Iya. Itu jadi dia itu ada sebenarnya kayak pos satpam. Kelenjar getah bening pos satpam. Adanya kecil-kecil, bentuknya kayak biji. Sedangkan pankreas itu adalah kelenjar segede gini. Jadi ukurannya kira-kira mungkin sekitar 10 kali 3 cm atau 4 cm. Letaknya melintang di sini, di ulu hati. Fungsinya ada dua. Satu, mengeluarkan, dia itu jadi fungsinya gini, eksokrin mengeluarkan enzim untuk ngancurin kita punya protein. Setiap kali kita makan protein kan dihancurin. Itu pankreas punya urusan. Segede steak 200 gram kali, Dok ya? Ya. Itu dia ngancurin protein karena dia punya saluran dari kelenjar itu ke usus 12 jari. Dia ngancurin protein. Semua protein yang kita makan dihancurin sama dia. Dijadiin asam amino. Nah, selain itu dia menghasilkan hormon. Hormonnya ada dua. Itu namanya eksokrin, menghasilkan enzim. Satunya menghasilkan hormon. Hormonnya ada dua. Glukagon dan insulin. Insulin tuh nurunin gula, glukagon naikin gula. Jadi dia tuh adalah kelenjar besar. Makanya disebut karena keluarin cairan disebut kelenjar ludah perut. Kelenjar ludah kan ada di sini. Ini di dalam perut itu pankreas. Oh, tapi itu kalau terganggu, mana yang lebih berbahaya antara si pankreas sama si kelenjar getah bening? Gangguannya beda. Kalau kelenjar getah bening itu adalah kalau dia bengkak, benjol, jadi ada tumor di leher, tumor di selangkangan, tumor di ketek. Itu kalau tumor-tumor kayak begituan biasanya karena infeksi. Yang kedua, kalau dia jadi tumor itu namanya kanker, limfoma. Kanker limfoma itu adalah kanker yang ada di mana-mana, kita nggak tahu. Tapi fatal juga tuh ya? Fatal, bisa bikin mati. Tapi kalau pankreas itu urusannya adalah dia ngasilin enzim. Kalau dia nggak ngasilin enzim, nggak bisa ngancurin protein. Kita makan protein apapun nggak ada yang diserap lagi.
Jadi keluar masih bentuknya protein utuh. Ya. Makan daging keluar daging. Ada nggak obatnya tuh supaya daging jadi dicerna gitu? Makan enzim itu, enziplek apa segala macam, enzim itu. Orang yang kalau gangguan pencernaan biasanya kembung apa perutnya nggak enak, nah itu dimakan enzim dari luar. Itu enzim. Yang kedua, kalau insulinnya terganggu atau glukagon terganggu, ya jadi kencing manis. Mesti suntik insulin gitu ya. Nah itu jadi itu soal pankreas. Tapi begini, masalahnya gini ya, soal pankreas nih. Saya baru aja formalin jenazah. Kagak ada apa-apa, Franky. Dia biasa-biasa aja. Umur berapa, Dok? Hah? Umurnya? Umur 40 tahun. 40 tahun. Masih muda lah ya. Nggak ada apa-apa. Sakit mah, dia bilang. Laki nih, Dok ya? Sakit mah. Sakit mah, makan obat mah. Mendingan. Makan obat mah, mendingan. Mendingan. Sering sakit mah katanya. Udah. Dia bikin sakit mah. Dia berkesimpulan dirinya sakit mah. Terus tiba-tiba mendadak sakit perut hebat luar biasa. Sakit banget. Ya makan obat mah nggak mempan. Pergi ke rumah sakit. Nggak lama kemudian kondisi memburuk, meninggal. Jadi gejalanya seperti orang sakit mah. Iya. Tapi tahu-tahu berubah sakit mah jadi sakit perut, mules gitu, Dok ya. Mules luar biasa. Mules, mual, muntah, kembung, meninggal. Nggak taunya, saya tanya kan sama keluarganya bingung katanya. Mendadak aja ya, mendadak baru masuk ke rumah sakit nggak sampai 24 jam meninggal. Apa kata diagnosis kata dokter? Pankreatitis katanya. Pankreatitis, penyakit. Radang pankreas. Mendadak meninggal. Itu salah satu penyakit yang orang nggak suka sangka, nggak sangka karena gejalanya nggak jelas begitu. Emang gejalanya spesifik begitu doang atau ada gejala lain? Ya begitu dong. Begitu doang. Nah sekarang masalahnya kenapa bisa begitu? Sekarang kita ngomong pankreas dulu. Pankreas itu gimana nih? Gini ya. Kan kata dokter pankreas gunanya buat ngeluarin enzim. Nah gini. Ini yang kejadian ya sebenarnya. Ini kalau kita makan, kan masuk ke kerongkongan, ke lambung. Habis lambung usus 12 jari. 12 jari itu 12 jari begini. Habis 12 jari usus halus, usus besar, langsung ke bawah, belakang, rektum, anus. Ini lambung kan seperti kayak kantong gitu. Kayak kantong. Nah, di bagian lambungnya itu melintang itu pankreas gede gitu. Di luar lambung atau di dalam lambung, Dok? Di luar lambung. Di luar lambung. Jadi di bagian bawahnya lambung. Nah, dia itu menghasilkan enzim kan. Ada salurannya tuh. Saluran masuk ke usus 12 jari. Saban kali kita makan protein, dia keluarin cairan lewat salurannya. Nah, sebelum masuk ke situ, ada di hati itu ada bagian nyali, empedu. Kita pernah ngomongkan soal empedu. Empedu bikin salurnya nyambung ke saluran si pankreas tadi. Di situ dia ngasilin apa? Penghancur lemak. Tahu kan, empedu itu ngancurin lemak kan? Jadi dari pankreas ngasih enzim buat ngancurin protein. Yang ini ngasih itu buat ngancurin lemak, sehingga makanan semua yang lewat dari lambung di situ lemak dan proteinnya dihancurin, sehingga waktu sampai ke usus halus tidak diserap. Itu jadi fungsinya vital. Jadi saluran empedu masuk ke saluran pankreas, berdua-dua masuk ke saluran usus 12 jari. Nah disitulah semua yang udah dihancurin sama asam lambung itu dihancurin lebih lanjut. Lebih kecil-kecil lagi. Ya, itu tugasnya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang itu bisa kena pankreatitis? Radang tadi dokter ya? Habis minum alkohol. Radang. Habis minum alkohol lagi. Habis minum alkohol. Itu salah satu penyebab ya, sekitar 30% lebih dari orang yang mendadak pankreatitis itu karena habis minum alkohol. Jadi sebentar, Dok, kan orang tersebut sering sakit rasanya mah.
waktu sakit mah itu kebiasaannya dia memang sudah minum alkohol atau tidak tuh? Ya enggak, kita ngomongnya nih, kenapa dia bisa tiba-tiba jadi akut dan meninggal? Oh, oke. Jadi Ya mendadak. mungkin selama ini ada minum alkohol segala macam, itu minum alkohol yang terakhir itu, kemudian membuat. Oke, jadi si yang pertama gejalanya kan cuma gejala mah biasa tuh. Ya, Terus kemudian, sakit perut yang luar biasa. Nah, sakit perut luar biasa itu kadang-kadang pankreas tiba-tiba meradang. nah artinya dipicu lagi sama dia habis minum alkohol, maksud dokter kayak gitu. Oh. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa membuat orang itu mendadak bisa mengalami kejadian itu. Namanya ada singkatannya GETS, GETS, MASHED. Get smashed. Gasnya itu G itu gallbladder, batu empedu. Wah. Batu empedu itu bisa bikin, jadi kalau orang yang waktu itu kita pernah ngomong kan batu empedu yang gejalanya seperti sakit mah itu bisa memicu terjadinya itu. Terbanyak 43% orang sakit itu karena batu empedu. Karena kenapa? Kalau batu empedu nih, kan tadi kan dibilang empedu itu masuk ke salurannya si pankreas. Kemudian terus bareng-bareng ke usus 12. Kalau ada batu halus di situ, kan kesumbat, pankreasnya kesumbat kan akhirnya. Kalau batu empedu, saluran empedunya itu, akhirnya pankreasnya juga mampet kan ke situ. Meradang. Batu empedu. Terus? GAS, alkohol. Etanol, gas. Etanol, alkohol. Ada orang minum alkohol itu juga ke nomor 2, yang nomor 2. T itu trauma, orang kepukul perutnya. S itu minum steroid, obat-obat buat nguatin badan itu loh, otot segala macam. M itu mam, gondongan. Kita pernah bahas gondongan. Virus gondongan itu bisa bikin dia kena infeksi juga. A, autoimun. S itu scorpion, digigit, dipatuk sama kalajengking. Racun kalajengkingnya tuh. H itu hiperkalsemia, kebanyakan kalsium atau kebanyakan kolesterol. Kebanyakan kolesterol. D. D itu drug. Obat-obatan. Jadi itu adalah penyebab yang bisa bikin itu. Si pankreatitis tadi. Terus apa yang terjadi? Saya tuh terus terang ya, saya udah beberapa kali dapetin orang yang mengalami pankreatitis itu. Waktu diotopsi ketemu nggak ada ketemu apa-apa, Frank. Tapi kadang-kadang saya ketemu tuh di daerah perutnya ada biru nih di sini. Ada biru garis. Namanya belt sign, seperti kayak memar di sini, kita nggak tahu karena apa. Begitu diperiksa, pankreas itu bentuknya seperti apa ya? Seperti kayak benjol-benjol gitu, warnanya kuning. Dia tuh warnanya merah kayak merah, berdarah dan hancur. Kayak bubble gitu dok, pankreas tuh. Bulat-bulat. Iya, benjol gitu. Nggak rata. Tapi itu isinya darah semua. Begitu potong darah semua. Pankreatitis, hemoragika, berdarah. Kejadian itu. Terus tandanya apa? Biasanya kalau datang dia nih, dia tiba-tiba mual, muntah, sakit perut, sakit banget perutnya. Kadang-kadang dari perut sini sampai ke belakang ini. Terus tiba-tiba kolaps, pingsan. Nah, kalau dia datang ke rumah sakit biasanya orang lihat ada gejala gitu, dokter tuh wajib periksa. Jadi sebenarnya yang terjadi gini, kalau ada mampet di salah satu saluran tadi. Tiba-tiba nih kan sebenarnya gini, kan si pankreas itu isinya kelenjar. Kelenjar itu isinya tuh dia membentuk bahan yang buat ngancurin protein kan. Karena kemampet, dia mengalami gangguan, selnya pada rusak. Nah,
Sel bahan. pankreasnya nih, Dok. Iya. Sel pankreas. Kalau sel pankreasnya rusak, sebenarnya kan isinya dia protease, bahan untuk ngancurin protein yang ada di makanan. Enzim. Itu aman selama dia masuk ke dalam usus. Tapi gara-gara dihancur, dia ngerembes ke sekitar. Termasuk pembuluh darahnya dirusak sama dia, berdarah semua kayak gitu. Dia bisa menjalar ke sekitar, bisa kena ke paru, bisa ke ginjal, bisa ke organ-organ dalam, bisa ngerusak. Jadi nggak beres lah ya. Karena kenapa? Ini sama seperti gini. Kan kita bilang, saya pernah ngomong sama kamu kan. Di lambung ini, isinya kan sebenarnya sama aja kayak kita gini kan. Jaringan kan, lembek, lambung. Isinya asam. Lambung tuh kan sama juga kayak babat ya, Dok ya? Iya, babat. Isinya asam. Asamnya tuh pH-nya 3, Frankie. Ini kalau kamu punya lantai nih, kamu tetesin sama HCl, bolong, Frankie. Tembus tuh. Tapi di lambung kagak. Selama dia ada di lambung. Tapi kalau lambung bocor, buat jaringan sekitar hancur, Frankie. Bye-bye deh. Pankreas juga sama. Pankreas itu isinya itu buat ngancurin protein. Begitu dianya sendiri selnya pecah, protease yang mestinya masuk buat ngancuri protein yang ada di usus, ngancuri sekitar, termasuk ngancuri si pankreas. Wah, destruktif. Nah, sebenarnya di dalam pankreas itu selain buat ngancuri protein, ada yang buat ngancuri karbohidrat, amilase namanya. Yang buat ngancuri protein, protease. Itu di lambung tuh, amilase. Semua di pankreas semua. Di pankreas semua. Ya, pankreas itu buat ngancurin protein. Dia menghasilkan lipase. Lipase itu ngancurin lemak juga. Dia juga bisa ngancurin satu lagi, ngancurin karbohidrat, amilase. Nah, pada waktu selnya pecah, itu semua keluar semua. Nggak kurus itu protease tuh ngancurin si pankreas sendiri. Tapi lipase sama amilase itu enzim yang buat ngancurin karbohidrat dan lipid, lemak, lari ke darah. Makanya orang itu cara mendeteksinya kalau di UGD diambil darahnya diperiksa, lipasenya tinggi, amilasenya tinggi, berarti ada pankreas yang rusak. Pankreas rusak. Tapi yang jadi masalah si protease, dia nggak lari ke darah tapi ngemakan jaringan sekitarnya. Jadi ngerusak si pankreasnya sendiri itu. Pankreas bisa ngerusak itu paru, merusak ginjal. Akhirnya semua organnya bisa rusak semua. Artinya kalau pankreasnya problem, jarang survive lah, Dok ya? Dia ya angka kan? kematiannya cuma lumayan tinggi. Iya, kan kalau udah sampai nyebar makan sana, makan sini, makan sana, makan sini kan rusak semua badan. Tapi sebenarnya gini, kalau dia dari sejak awal tuh sudah diperiksa ke ini, sebelum dia ngancurin banyak, kan di dokter periksa lipasenya naik, amilasenya naik, berarti pankreas ada kelainan kan? Orang itu disuruh istirahat lah. Dia di rumah sakit, nggak boleh makan. Kenapa nggak boleh makan? Kalau nggak ada makan kan enzimnya nggak keluar. Jadi dia nggak makan penghancuran, nggak makan, dikasih infus. Ya udah, kalau dia sakit ya dikasih obat anti sakit. Dia bisa sembuh. Artinya kita harus segera kalau kita ngerasa nggak enak tuh ke rumah sakit, yang kayak gitu, Dok ya. Banyak kan suka self treatment, ngobatin diri sendiri, ngomong di Google, wah ini obat gejala penyakit GERD katanya. Oh, GERD makan gini-gini, dia makan begini-begini. Orang makan obat-obatan, obat sakit mah itu banyak sekali di luar, Frankie. Jadi itulah yang saya bilang bahayanya kalau self medication, ngobati diri sendiri itu gitu. Diagnosisnya belum jelas, udah dikasih obat, pada larinya ke kanan dikasihnya ke kiri gitu loh. Tapi kan kita selalu ngomong, Dok, supaya istilahnya kalau penyakitnya dalam sekian hari nggak sembuh-sembuh, cepat ke dokter. Nah, yang ini berarti dia udah sekian nggak sembuh-sembuh, tetap nggak ke dokter. Nggak, makanya kan tadi saya bilang, pahami apa sebabnya. Sekarang mencegahnya gimana? Batu empedu kan kita udah pernah bahas. Kalau udah sering-sering mual, jangan bilang sakit mah, berobatlah ke dokter. Di dokter dengan di USG ketahuan di empedunya ada batu, diobatilah empedunya. Kalau empedunya diobati kan nggak bakal ada terjadi pankreas kan. Iya. Yang kedua, janganlah minum alkohol. Karena biasanya setelah minum alkohol antara 6 sampai 12 jam
itu bisa terjadi pankreatitis. 6-12 jam. Ya. Tapi kira-kira itu harus pemicu. Tapi kira-kira dok, kan nggak semua orang minum alkohol kena pankreatitis. Itu cuma namanya faktor risiko. Faktor risikonya. Jadi yang terbanyak itu batu empedu sama minum alkohol. Kan kalau itu kita nggak ada batu empedu dan nggak ada minum alkohol kan berarti kan normal. Kemungkinan gitu kan kecil. Ya dong. Oh ya. Normal. Jangan makan steroid. Itu salah satu yang menyebabkan kan. Yang tadi dokter bilang Gates mess gitu. Ya. Trauma ya. Perut ya hati-hati, jangan suka dipukul ulu hatinya. Kan orang kalau berantem kan pukul ulu hati. Buat gitu. Coba kamu kalau olahraga yang namanya full contact, yang dihantam apa Franky? Itu perut. Itu pankreas itu di situ. Oke. Jadi si orang tadi penyebab pertamanya nih dok, saya mau dalamin dulu nih yang kasus dokter tadi itu. Orang tadi gejalanya dia waktu dokter tanya ke keluarganya dia bilang sakit mah biasa. Nggak ada sakit apa-apa. Saya bilang ada kencing manis kagak, ada ini kagak, apa nggak ada apa-apa. Terus ya tiba-tiba aja dia sakit mah, coba sakit perut luar biasa dia bilang. Ke rumah sakit begini-begini, akhirnya ke pankreatitis, nggak ketolongan karena udah nekrosis katanya pankreasnya, udah rusak pankreasnya. Berarti nggak lama tuh ya sejak dia minum alkohol ya? Iya, nggak, saya cuma bilang bahwa kejadian itu memang itu, tapi kan sebenarnya dia bisa dicegah. Dalam arti kan bisa contoh orang gondongan lah, gondongan udah tahu gondongan ya berobat lah ke dokter supaya itu nggak terjadi, ya dong. Ya cuman kan kayak tadi saya sebutin nggak semua orang kan dok. Enggak. Nah problemnya adalah gimana kita ngebedain ya dok orang yang bakal resiko ke dokter. Ke dokter doang. Enggak, cuma dokter. Jadi cara diagnosis cuma satu, orang itu kagak ada apa-apa, kecuali ya tiba-tiba sakit perut mendadak. Di daerah sini nih, ulu hati. Bisa ulu hati di sini, bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri, kadang-kadang dia menjalar ke belakang. Sakit di sini. Udah gitu kalau dokter kalau tahu gitu langsung diperiksa darah. Amilasenya naik, lipasenya naik, enzim pankreasnya pada naik semua, itu berarti ada yang bocor. Jadi itu mestinya ada di pankreas, bukan ada di darah. Jadi artinya orang yang udah sakit begitu, kalau kita langsung ke dokter masih bisa ketanganan. Dan sebagian besar sih masih sembuh. Kecuali kalau kerusakannya banyak. Jadi kalau sel-sel pankreas yang rusak itu banyak sekali. Cuma dia tinggi banget udah nggak ketolongan, terlambat artinya gitu. Caranya cuma satu, puasa lagi. Di rumah sakit cuma satu, nggak dikasih makan apa-apa. Nggak dikasih makan apa-apa. Suruh istirahat aja udah ya. Iya, istirahat. Jadi dikasih obat sakit apa segala macam ya. Pokoknya adalah, pokoknya obat-obat segala macam. Aneh juga sih ya. Kalau enggak kan, wah dokter matiin rezeki orang dok. Dokter matiin rezeki orang. Kenapa? Yang jual alkohol ntar nggak laku dok. Enggak, bukan. Alkohol tetap laku, Frank. Tetap laku. Karena kan gini, waktu itu ada orang nanya, kenapa saya mesti berhenti alkohol dok? Bukan itu masalahnya. Kamu kan bisa makan banyak, minum Coca-Cola bisa, minum air bisa, minum apapun kamu bisa minum. Tapi kalau setan minumnya alkohol, Frank. Kalau kamu minum alkohol, setan minum apa? Ya produksi ditambah banyak dok, setannya banyak ya. Oh, setannya banyak. Itu bagian setan bagi. Jadi itu nggak usah peduli. Alkohol itu menyebabkan banyak macam-macam penyakit bagi. Nah sekarang kalau misalkan orang nih dok, pankreas itu kan kayak tadi dokter sebutin tuh, gara-gara si alkohol. Kok bisa alkohol itu nyerang ke si pankreasnya tadi, gimana dok ceritanya? Kalau yang batu empedu alkoholnya itu dalam metabolisme alkoholnya dia ada berubah kan di metabolisme di badan. Salah satu penyebab metabolisme itu bisa ngancurin pankreas. Iya. Kalau tadi kan si empedu kan batu empedu nyembet tuh. Nah, kalau si alkohol dia metabolismenya merusak pankreas. Merusak pankreas. Iya. Dan salah satu karena dia ada hambatan pada saluran itu, kadang-kadang saluran empedunya tersumbat kan, kuningnya lari ke darah. Salah satu gejalanya orangnya tiba-tiba kuning. Jadi artinya di sini pankreas itu sama mematikannya sama si kelenjar getah bening dok ya? Ya, saya dapetin kasus otopsi cukup banyak loh.
Jadi penyakit yang bisa bikin mati mendadak itu pankreatitis itu termasuk banyak, Franky. Kasusnya lumayan banyak. Saya nangani cukup banyak kasus. Dan seringkali pada waktu orangnya kesakitan luar biasa, ada satu yang efek yang saya ketemukan di otopsi ya, di jantungnya juga ada serangan jantung ujungnya. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Rasa sakit yang luar biasa. Oh, Rasa sakit yang luar biasa akibatnya tensi naik, kemudian dia mengadakan penyempitan pembuluh darah, mampet. Sering ketemu barengan. Kalau barengan kita bilang yang nyebabnya bukan itu menyebabkan ini menyebabkan jantung. Karena salah satu rembetannya dok ya. Pankreatitis itu menyebabkan bisa kematian beberapa organ di sekitarnya. Bahkan multi organ failure, kegagalan semua fungsi organ itu dari situ. Karena dia rembes. Termasuk dari sini kan ini di perut nih. Artinya di perut. Dia bisa nembus ke paru-parunya bisa rusak nih. Artinya dia kematiannya bisa lebih cepat dibanding kelenjar getah bening ya dok ya? Oh iya. Kalau si kelenjar kan tahapannya jelas tuh. Gini kanker mati. Tapi kalau si ini kan langsung enggak, ini makanya itu disebut akut mendadak. Jadi kematian mendadak itu salah satu penyebab kematian mendadak yang terjadi. Tapi kan kalau kematian mendadak terjadi karena gitu, kalau batu empedu biasanya kan cukup kronis ya, cukup lama ya, baru bisa bikin itu. Tapi kalau alkohol kan cepat. Saya cuma bilang bahwa salah satunya itu adalah alkohol. Tapi kalau misalnya yang itu kan sesuatu yang bisa dicegah. Kenapa mesti minum alkohol gitu loh kalau bisa menimbulkan resiko seperti itu. Ya itu pergaulan dok kadang-kadang. Pergaulan. Tapi nggak juga sih orang kayaknya alkohol juga mengandung bahan addicted ya dok ya. Jadi kecanduan tuh. Itu kadang-kadang ya kalau orang ada kan jadi artinya nggak selalu berujung meninggal. Pankreatitis kalau pankreatitisnya luas sampai nekrosis sampai hancur pankreasnya sebagian besar itu biasanya baru meninggal. Tapi kalau cuma sedikit sih mungkin masih bisa sembuh dengan cara dia istirahat dan diobatin sama dokter. Nah kalau taruhlah dia sempat ngancurin si pankreas dok, disuruh istirahat, pankreas yang rusaknya bisa terbentuk lagi nggak dok? Kalau di jaringan parut mungkin berkurang. Ya? Jadi nanti pasti ada gangguan. Gangguan pankreas itu barangkali yang paling umum terjadi, yang bisa terjadi dia tiba-tiba jadi kencing manis kan. Karena insulinnya produksinya kurang. Terus atau mungkin dia sering-sering gangguan pencernaan. Atau karena enzimnya kurang. Proteinnya jadi istilah tekor lah ya, nggak keserap semua ya. Iya. Ya itu efeknya. Makanya itu kan ada orang yang bilang makan enzim karena ada gangguan pencernaan. Nah, itu dimakan enzim tuh yang kapsul dimakan buat membantu karena enzimnya kurang. Kira-kira kalau kita pankreas normal kita makan enzim kayak gitu ada bagusnya atau buruknya? Nggak perlu. Nggak kalau kita pengen coba itu bagus, ada membuat lebih baik atau membuat lebih buruk? Ya tapi kalau kamu makannya biasa-biasa aja ngapain buat apa? Dari badan aja udah cukup, ngapain sih masukin barang yang gak ada gunanya? Siapa tahu gitu. Itu kan kalau kurang baru ditambah. Proteinnya jadi cepat dihancurin, jadi lebih keserapnya lebih cepat. Berteori. Dok, masalah gender dok. Pankreas itu kebanyakan di gender laki-laki atau perempuan biasa rusaknya dok? Sebenarnya kita nggak banyak begitu, tetapi karena kebanyakan yang batu empedu atau yang alkohol kebanyakan laki-laki ya biasanya laki-laki. Oh, jadi artinya sebenarnya pankreas ini nggak pilih bulu. Cuman karena yang mengkonsumsi ini kebanyakan laki-laki. Ya, sama aja seperti misalnya orang ngomong kecelakaan lalu lintas yang mati kebanyakan mana laki-laki lah, yang ada di rumah, di luar rumah laki-laki melulu. Oke. Yang menarik juga nih dok, pankreas. Jadi pankreas itu nggak, saya ngomong gini karena gini, saya sering ketemu di otopsi mereka. Dan sifatnya dadakan kan dok ya? Ya. Ini nggak bisa dibikin, nggak bisa dimain-main. Kalau misalkan yang kayak tadi kronis menahun, kita bisa langkahnya lebih apa nih? Lebih bisa diduga lah ya. Tapi kalau akut kayak gini, tahu-tahu jebret. Tapi kalau di otopsi gampang sekali ketahuan pengen. Tapi yang percuma dok. Merah sama, terus kalau dipotong itu ya, dipotong dilihat itu isinya darah sama satu lagi pankreas itu pada hancur tuh diisi sama jaringan lemak orang gitu. Oh. Lemak banyak jadi selnya pada hilang diganti jaringan lemak.
Itu karena kenapa? Karena itu dicerna sama lipase yang ada di situ, Reki. Dicerna, pada hancur, lemak banyak, semua darah di mana-mana. Iya, cuman kalau sampai ke otopsi kan percuma, Dok. Ya, tapi saya jadi belajar, Frankie. Karena kalau nggak kan saya nggak bisa ngomong sama kamu. Apa yang terjadi? Nggak tahu, tiba-tiba begitu. Iya, yang saya pesan di sini kan artinya gini. Saat kita ngerasa kita sakit lambung sampai beberapa hari dan itu terlalu sering, periksa dokter dah seperti biasa kita punya anjuran, Dok ya. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang kayak begitu dan sakit, itu jangan tunda lagi, harus ke dokter segera gitu ya. Sakit itu kayak apa? Dia bilang sakit sekali, sakitnya tajam dan seperti ditusuk lagi. Ditusuk perutnya tuh ya kayak ditusuk-tusuk di sini, di tengah, di kanan, di kiri, tergantung mana pankreasnya melintang begitu. Tergantung mana yang rusak. Kadang-kadang saking sakitnya sampai nembus ke belakang. Kan kalau kita salah posisi juga kan bisa menyebabkan sakit di sini. Ada satu lagi. Sakitnya itu ada khasnya, Frankie. Apa? Kalau dia baring makin sakit. Dia berbaring makin sakit. Dia minum, dia makan lemak makin sakit. Karena yang dihancurin itu nggak bisa ada pencernaan. Makan lemak dia sakit. Jadi berbaring sakit justru ya. Jadi dia pasti posisinya gitu, kayak posisi tripod. Jadi kakinya diangkat gitu, itu rasanya paling enak. Jadi mungkin dengan cara kakinya diangkat gitu, jadi seperti kayak nongkrong gitu. Itu mungkin nggak terlalu neken kali kayaknya atau gimana sih. Pokoknya posisinya tuh paling enak tuh posisi tripod, katanya tripod position. Jadi cirinya kalau makan rada banyak sakit, makan lemak sakit, baring sakit, lebih sakit. Itu spesifik tuh ya, sakit kayak gitu ya. Biasanya di posisi gini, karena dia berusaha supaya nggak tegang. Dia posisi begitu, kakinya menekuk gitu, kayak posisi meringkel gitu. Ini repot juga ya. Jadi yang saya lagi pikirin nih, kalau misalnya orang kena penyakit begitu, kira-kira berapa jam sih, Dok, bisa ketolongnya, Dok? Enggak, kalau ke dokter segera ketolong. Bukan soal ketolongnya, itu diagnosisnya cepet. Nggak, kalau cepet diagnosisnya dokter ada obatnya lah di rumah sakit. Jadi ada obatnya juga, cuman istilahnya jangan nunda lah ya. Iya, jangan udah kayak begitu tetap aja dia pergi ke apa, dia bilang kesambet lah, dibawanya ke dukun lah, selesai lah itu lagi. Orang diagnosisnya nggak tahu, kita diagnosisnya itu soal dengan pemeriksaan lab. Ini dokter apa, Dok, yang bisa kita datang? Dokter penyakit, dokter umum juga tahu lah. Itu pelajaran dokter umum, Frankie. Yang ini artinya ke UGD udah selesai, Dok, udah ya? Tahu lah, mereka gitu langsung periksa lipase, amilase. Tinggi ya udah itu pasti. Dan itu langsung kasih obat, bisa ya diselamatin lah ya. Yang nggak bisa diselamatin tuh kalau udah kadung tuh, udah pankreasnya udah pada rusak banyak gitu. Kalau sampai nekrosis itu kemungkinan mati itu bisa 20% mati, 80% masih bisa tolong kalau sama dokter. Ada obatnya. Iya, tapi yang kalau udah sial ya datang ke dokter, udah kondisinya pankreasnya udah pada hancur-hancuran begitu, ya meninggal ya. Akhirnya sampainya ke forensik. Kenapa ke forensik? Orang nggak tahu, dia nggak kenapa-napa, tahu-tahu dia mati, jangannya diracun orang. Gitu loh yang orang ngomongin kan. Tapi kalau yang tadi dokter dia sebutin tuh, dia perlu diotopsi nggak, Dok? Loh, kalau dicuriga, sekarang kamu curiga orang nggak kenapa-napa nih, cuma minum obat tiba-tiba mati, jangan-jangan diracun, kan itu. Karena dia udah curiga, lapor polisi kirim ke kita. Kalau dia nggak curiga, nggak lah ya? Ya enggak, tapi kan orang kalau nggak kenapa-napa tiba-tiba mati, pasti ada curiga dong. Karena itu kan akut, tiba-tiba mendadak tuh nggak ada apa-apa. Nah, Dok, saya mau satu lagi, Dok. Tadi kan pankreatitis kan penyebabnya tuh mulai dari batu ginjal, alkohol, satu lagi luka tonjokan trauma, Dok ya. Iya. Nah, sekarang ditonjok seberapa kerasnya, Dok? Ataukah daerah tertentu mana yang di ulu hati? Ulu hati. Nah, itu sekarang masalahnya begini, kalau orang belajar tinju, iya, kan muka yang dilindungi, yang dihantam mana? Perutnya nanya hook begini kan, pok pankreas lagi. Ya kan tujuannya ini kan supaya perutnya sakit, ini kebuka, jeder ke atas.
Tapi kan nggak tahu di situ kan ada benda di situ. Itu juga bisa mengakibatkan pankreasnya rusak. Iya. Udah kalau udah rusak kan rusak dia memakan diri sendiri, itu masalahnya. Pankreas kalau kepukul bisa berdarah, rusak selnya. Selnya rusak kan keluar isi selnya, ngancurin selnya sendiri. Oh. Itu masalahnya sesuatu barang yang nggak bisa keluar dari situ kan. Berarti dok, kesimpulan saya orang gendut ada manfaatnya. Oh. Ada manfaatnya dok. Dipukul kembal, kena yang dipukul lemaknya doang. Tadi dokter mau ngasih tahu apa? Orang gendut seringkali nggak ada itu. Orang gendut tuh makan lemak banyak, itu salah satu faktor juga. Salah satu faktor yang itu kan adalah hiperkalsium, kebanyakan kalsium dan kebanyakan lemak, itu juga bisa bikin pankreatitis. Oh, saya pikir karena dia gendut, kan perutnya gede tuh dok, kejaga kan, kalau dipukulin kan kejaga. Enggak. Sama si lemaknya tadi, nggak langsung kena si pankreasnya. Jadi orang yang kelainan kelenjar paratiroid, kelenjar yang anak gondok itu kan salah satu tandanya kalsiumnya ketinggian, itu juga bisa bikin. Orang yang kolesterolnya terlalu tinggi, trigliserid terutama, itu bisa bikin pankreatitis juga. Jadi makan lemak kebanyakan pengen. Kalau kita dalam keadaan normal, kita mau ngecek pankreas kita normal, perlu nggak? Nggak perlu. Pankreas itu jarang-jarang bikin kelainan macam-macam. Jarang sekali. Jarang ya. Jadi kalau ada gangguan baru kita, kalau ada rasa yang sesuatu yang nggak enak baru kita periksain deh ya. Jadi pemeriksaan itu jarang, tapi kalau ada gejala kayak gitu, dokter pasti periksa. Misalnya dia tiba-tiba ada orang datang ke dokter kuning, ya pasti diperiksa juga itu. Itu empedu. Empedu, ya saudaranya pankreas. Jadi itu sebenarnya itu suatu yang sampai sekarang tuh masih kurang jelas ya. Kenapa kok dua organ itu begitu hebat luar biasa tuh, lambung sama pankreas. Dia mengandung bahan yang bisa ngancurin macam-macam lagi. Seperti kayak kontainer gitu yang bisa ngancurin gitu tapi nggak kenapa-napa gitu. Ya karena bahannya ya memang ada antinya dong. Ada anti. Ngomong-ngomong, itu semua lambung makhluk hidup isinya HCl. Oh. HCl itu asam keras Pegi. Asam itu asam keras, bukan yang encer. Berarti kalau kita ke toko kimia beli HCl, kita bawa aja lambung sapi dok. Taruh situ deh, nggak usah buat tempatnya kan. Nggak hancur tuh. Saya pikir cuma orang doang yang isinya HCl. Jadi semua makhluk hidup memah biak dok. Kalau bukan memah biak, enggak sama, ada lambungnya sama Pegi. Itu karena semua makanan yang manusia ataupun hewan kan sama, ada protein, karbohidrat sama lemak pasti. Jadi Miko juga isinya HCl juga tuh sama si Mola ya. Oke, jadi artinya kita si pankreatitis ini satu hal yang sifatnya persentase terjadinya berapa persen? Banyak udah pernah ada surveinya dok? Kalau penyebabnya itu kalau batu empedu itu 43% katanya. Tapi kalau itu kalau alkohol sekitar 30-an%. 30%-an ya. Ya tapi kan artinya cukup sering juga kan. Jadi be careful lah, maksudnya ya kalau misalnya orang minum alkohol tiba-tiba ada gejala yang aneh-aneh gitu ya segera ke dokter. Ini berarti penting buat yang penikmat alkohol ya. Karena kan kita nggak tahu kapan terjadinya itu. Pokoknya kalau kita minum alkohol terjadi seperti itu ya jangan sungkan-sungkan lah ya. Keluar duit buat bayar dokter ya. Jangan mendiagnosis sendiri. Tiba-tiba bilang, wah gue sakit mah nih. Lambung gue lemah nih. Atau kita sakit perut kita langsung bilang, saya pankreatitis. Kasih obat-obatnya apa sih dok? Pankreatitis? Enggak lah, itu serahin aja sama dokternya, spesialis lah. Daripada ntar kita ngomong kayak tadi, saya pankreatitis, atau saya Google di internet, pankreatitis obatnya adalah diem. Tapi orang sakitnya sakit luar biasa, Franky. Sampai kadang-kadang kalau ke dokter ya sampai kadang-kadang dikasih obat anti sakit yang paling poten, morfin, Franky, sampai dikasih morfin. Sakit banget. Supaya dia diem deh ya. Iya. Tapi kesakitannya itu kadang-kadang memicu penyakit-penyakit lain. Tensi bisa naik, bisa stroke dia jadinya. Tapi stroke jarang. Yang saya sering ketemuin itu adalah serangan jantung lagi. Jadi ada serangan jantung setelah dia kena itu. Jadi rembetannya begitu dok ya. Sini kena sini ke jantung.
Ya, yang kalau di literatur sih yang banyak kena itu ginjal lo letaknya di belakang, kena ginjal deket tuh soalnya, terus dia ke atas dia kena paru. Ya udah, artinya udah ngerusak organ-organ dalam semua tuh ya. Tahu nggak kenapa misalnya di dalam badan kita tuh, di dalam sel kita itu juga ada namanya kimia bunuh diri, Franky. Kimia bunuh diri. Ini kan badan kita dari sel. Di dalam sel itu ada inti sel. Tuh CPU-nya. Terus ada pembuatan protein segala macam. Itu ada benda-benda kecil yang tersebar di dalam itu. Namanya lisosom. Itu isinya protease buat ngancurin protein. Jadi kalau orang meninggal, sel kan pada rusak kan pecah, lisosomnya pecah, dia makan diri sendiri kita tuh. Kebayang nggak manusia 60 kilo tiba-tiba tinggal di tanah. Itu karena ada sel bunuh diri itu loh. Si lisosom tadi. Lisosom itu isinya enzim yang akan ngancurin seluruh kita punya tubuh. Ada DNase, enzim yang ngancurin DNA surut sudah dihancurin habis semua. Jadi artinya tanah balik ke tanah. Itu yang terjadi itu karena di situ ada bom bunuh dirinya itu dikasih. Nah, kalau di dalam organ itu di dalam itu tadi lambung sama pankreas. Karena kalau nggak, kebayang nggak kalau nggak ada lisosom, orang mati itu nggak bakal habis, nggak habis. Lama-lama dunia penuh dengan mayat. Mayat tuh bisa kalau didiamin orang tuh habis sama sekali habis. Kalau ini, bukannya karena ada bakteri pengurai juga dok ya? Iya bakteri juga matiin, tapi bakteri kan cuma makanin sampai itu. Tapi kalau ngancurin, seandainya nggak ada bakteri kan orang bisa aja kan. Misalnya bayi steril atau kita nggak ada infeksi kan nggak ada bakteri pemusuhan juga dikit cuma di usus doang lama lah hancurnya. Ini cuma saya berteori dok, lisosom tidak bekerja di suhu dingin. Enggak, di badan kita di mana-mana suhu dingin itu semua sel kita mengandung lisosom. Tapi kan banyak orang meninggal di tempat dingin kutub. Sih enggak. Salah satunya kalau dia tiba-tiba kering atau tiba-tiba dia beku, itu nggak bisa bekerja enzim. Enzim bekerja tuh berdasarkan suhu, Franky. Betul kan? Jadi makanya kalau orang di tempat yang panas itu lebih gampang hancur. Tapi kalau terlalu panas ya kagak hancur. Dia perlu suhu optimal tuh untuk ngancurin badan. Ya. Oke dok, jadi si apa namanya pankreatitis tadi dok, itu nggak bisa dianggap main-main karena sifatnya dadakan ya dok ya. Bukan bisa kita suatu hal yang bisa kita ketahui karena lama-lama gitu ya. Terus ada lagi dok yang kira-kira si pankreatitis nggak ada? Nggak. Cuman hati-hati, ini dokter udah kasih warning nih buat yang minum alkohol sama batu empedu. Itu dua orang yang batu empedu cukup banyak. Kalau batu empedu kan ada prosesnya dok. Kayak kemarin kita ngobrol. Ya, tapi itu kan salah satu komplikasinya jadinya ke situ gitu. Cuman kalau si alkohol tadi yang saya selalu lihat tuh proses-proses alkohol ini yang sifatnya kan teksek. Kalau orang kayak laka yang teksek tuh meninggal di tempat dok. Oh iya. Ya tapi itu kan kadang-kadang konyol gitu. Oh ini kok kenapa bawa begini? Oh ya baru minum alkohol. Kenapa pankreatitis pantesan? Mati kata kenapa lo mau minum nggak ngajak-ngajak temen? Nah itu kan. Ya mahal gitu. Jadi kalau dipakai ajak-ajak temen dia takutnya berkurang nikmatnya. Oke dok, makasih dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!